Soalan sana berkenaan maudhu' ilmu kalam. Pertama, kenapa ada perbezaan antara maudhu' ilmu kalam di sisi mutaqaddimin dan mutaakhirin? Dan yang kedua, bagaimana kita nak bezakan dalam mencari kitab-kitab ilmu kalam di sisi mutaqaddimin dan juga di sisi mutaakhirin? Jadi macam ini, memang saya rasa ilmu kalam itu bukan ilmu yang jumud ya. Jadi ilmu kalam itu ilmu yang sampai sekarang dia masih berkembang, Ustaz. Ada beberapa ilmu itu dikatakan ilmu ini, suara saya jelas ya, Ustaz Nafis ya. Betul, jelas ya. Ada beberapa ilmu itu, Ustaz Nafis. Ilmu ini dah masak dan dibilang nadoja wahtarok. Tebaka, masak dan tebaka. Contohnya ilmu hadis. Ilmu hadis anta tak akan jumpa mutaakhir dan mutaqaddim dan mutaakhir ini apa namanya? Berbeza. Karena kenapa? Ilmu ini udah settle semua dah. Ada lagi dia itu nadoja walam yahtarik. Dia dah masak tapi belum tebaka lagi. Semacam ilmu fikih, qawaidnya itu dia tak akan ada yang baru. Mungkin baru daripada aspek masail jadidah, mas'alatun nawazil. Berbeza dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu lam yanduj walam yahtarik. Jadi ilmu ini saya rasa sampai sekarang itu masih berkembang, Ustaz. Saya rasa sampai sekarang itu masih apa namanya? Masih berkembang. Dan perkembangan itu terrepresentasikan tajalinya itu daripada maudhu ini. Jadi mutaqaddimin ketika menulis tentang ilmu kalam, mereka merasa dominan mabahisnya tentang sifatullah wa sifatur rasul, dan itu normal karena ilmu kalam ini tidak masak langsung, tapi dia itu syai'an fa syai'an. Yang pertama masail dulu yang famous, masalatul kalam. Kemudian dia naik semakin banyak. Kemudian masail-masailnya itu hanya fokus ke dalam masail sifatullah wa sifatur rasul indal mutaqaddimin. Kemudian ketika mutaakhirin, dan Syekh Said Foda itu mengatakan marhalatul mutaakhirin itu bermula bidayahnya itu di zamannya Imam Ghazali. Masail ilmu kalam semakin kompleks. Mereka merasa bahwasanya memang kita membahas tentang sifat Allah, tentang sifat Rasul, kan tetapi masail-masail ini tidak akan mungkin difahami kecuali melewati beberapa qawaid, beberapa abwab seperti Umurul Ammah, seperti Mabhasun Nadhar. Karena bagaimana kita mengetahui dan memahami tentang sifatullah kalau kita tidak memahami tentang kaifiyatun nadhar fi sifatillah, kaifiyatun nadhar fil alam. Akhirnya mereka membuat Mabhasun Nadhar untuk mempermudah thalabatul ilm. Jadi kalau mempelajari ilmu kalam tak perlu tengok kitab-kitab yang lain, kelas ma tahtajuhu mawjud fi ilmil kalam. Dan puncaknya mutaakhir ini di zamannya Imam Razi, yakni di zaman Imam Razi puncak kutubul mutaakhirin fi ilmil kalam fi Imam Razi wa madrasatuh, yakni benar-benar stable ini mabhas mutaakhirin fi ilmul kalam. Ba'dahu semuanya mengikuti kalamnya Imam Razi. Maka jawaban saya adalah perbezaan terjadi antara mutaqaddim dan mutaakhir itu tajalli daripada hakikat ilmu kalam yang selalu berkembang. Sekarang pun mungkin Anda jika menjadi mutakalim, Anda boleh membuat thariqah yang baru, tidak ada masalah. Menambah mabahis, menambah qawaid, selama Anda mampu loh ya, selama Anda mampu, kita tidak ada masalah. Karena hakikatnya ilmu kalam sampai sekarang masih berkembang. Masalah semakin banyak, Ustaz. Masalah demokrasi, masalah syuyu'i, masalah komunisme, masalah feminisme, itu saya rasa semua bisa dibahas daripada aspek ilmu kalam. Anda nak menjadi kritik politik, ya, Anda nak menjadi contohnya kerajaan Madani, Anwar Ibrahim, Anda nak bahas daripada ilmu kalam, silakan, tidak ada masalah. Ilmu kalam saya pun ahlan wa sahlan bika, ya. Yang nomor 2 tadi apa? Apa nomor 2 Ustaz Nafis? Perbezaan kitab-kitab ilmu kalam dan mutaqaddimin. Perbezaannya daripada beberapa abwab saja. Yang dalam kitab-kitab mutaqaddimin biasanya ditambahi Mabhasun Nadhar, Mabhasun Umurul Ammah, yang itu mungkin ada di dalam
mutakodimin, tapi tak sedetail dan tak sefokus di dalam mutaakhirin ya. Dan sudah saya katakan kitab mutaakhirin itu yabda min marhalatil Imam Ghazali wa ma ba'da. Wallahu a'lam. Syukran Sayyidina Al-Habib.